Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Khairunisa dengan NIM 21136016, Prodi Geografi NK. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Sebelumnya, siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kemudian kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Dan karena terbentuknya mutar dan berlangsung secara berkelanjutan, inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Melalui siklus ini, ketersediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga. Proses siklus hidrologi juga berdampak pada suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi. Pemanasan air laut oleh paparan sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Seperti air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, salju, atau sleet, hujan gerimis, atau kabut. Selanjutnya, air hujan ini akan meresap ke dalam tanah atau filtrasi dan perkolasi atau mengalir menjadi air permukaan atau runoff. Air yang ada di permukaan serta sebagian air yang ada di bawah permukaan, baik itu yang mengalir atau yang tergenang seperti air pada waduk, danau, rawa, dan sungai. Pada perjalanan menuju bumi, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Siklus hidrologi yang umumnya terjadi di Indonesia, yaitu siklus ini terjadi saat air yang berada pada badan air seperti danau, rawa, laut, dan sungai lalu menguap dan terkondensasi menjadi awan. Kemudian awan tersebut bergerak ke tempat lain karena didorong oleh angin atau karena perbedaan tekanan dan menurunkan hujan ke permukaan tanah. Dan siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses adveksi membawa awan yang terbentuk ke atas daratan, dan siklus ini pun terjadi di wilayah daratan yang di dekatnya terdapat laut atau wilayah tropis. Dan air laut pun mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Dan uap air pun mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Di atmosfer daratan, uap air akibat adanya panas matahari. Dan uap air pun mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan pun di permukaan daratan akan mengalami runoff menuju kembali ke laut. Baiklah, sekian dari penjelasan yang saya ketahui mengenai siklus hidrologi. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.